yang saya ikuti baru-baru ini perdebatan perbedaan pandangan soal memahami tentang penyaliban Yesus. Nah, jadi kan itu nggak ada perbedaan pandangan sebenarnya. Mereka itu sedang menanggapi argumen yang bukan argumen saya, begitu. Iya, benar. Ya, benar. Ada sisi lain di mana ada orang yang berusaha melebihi dengan memberikan AI gitu. Tapi mungkin ada juga yang melihat dalam sudut pandang yang berbeda. Tapi saya seorang yang belajar, Bang. Saya bukan seorang yang ahli teologi atau apa. Saya hanya belajar soal tentang penyaliban Yesus itu. Ya, kemarin kan saya mengikuti Abang. Saya mengundang para teolog untuk berdiskusi. Kalau berdebat kan udah versi yang berbeda iman. Tapi yang saya ajak untuk berdiskusi itu ya kalau memang di mana titik terangnya kita berdiskusi. Tapi saya melihat begini Bang Edis, maaf ya saya soal tentang penyaliban Yesus, banyak yang lebih pro tentang bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah. Karena penyaliban Yesus rencana Allah itu tentu terarah semua kepada yaitu Kejadian 3 ayat 15 itu sudah kepada Bang, sebentar dulu Bang. Ini ya. Anda pertama ngaku sudah lama nonton channel saya. Ya. Tapi ternyata cuman ngaku-ngaku saja. Itu sudah kita bahas, sudah sampai bosan Bang. Gini aja pendeknya. Ya. Ini Anda menganggap yang merencanakan menyalibkan Yesus itu adalah Bapa di surga, begitu? Iya. Oke. Berarti Bapa di surga ingin supaya Yesus disalib. Ya, tergenapi. Oke, Bapa di surga menginginkan supaya anaknya atau Tuhan Yesus disalibkan. Ya. Kemudian ahli Taurat menyalibkan Tuhan Yesus dengan perantaraan orang-orang Roma. Kalau dilihat dalam segi penghukuman Yesus itu mengarah kepada salib. Maaf saya ini. Saya nggak tahu muridnya Deki Ngadas ini semua kayak gini. Bang, pelan-pelan Bang ya. Coba begini Bang, biar kita jangan berbelit-belit, jangan ke kejadian ini segala pusing nanti Bang. Orang Islam pusing, orang Islam nggak suka yang pusing-pusing, otak mereka kecil. Coba dengar ya, dengar. Perhatikan omongan saya Bang, saya tidak akan mengulangi lagi 2 kali. Ini hasil didikannya Deki Ngadas ini. Perhatikan ya Bang ya, perhatikan. Bapa di sorga menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib. Ahli-ahli Taurat meneriakkan, salibkan dia, begitu. Betul? Orang-orang ahli Taurat, ya. Oke. Yang meneriakkan supaya salibkan dia itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang-orang yang tidak percaya? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang tidak percaya. Berarti orang-orang yang tidak percaya ini mereka berada bersama-sama satu posisi dengan Bapa di sorga, menginginkan Tuhan Yesus disalib. Mereka ada di pihak Bapa di sorga ya. Mereka di pihak Bapa di sorga. Deki Ngadas, inilah hasil didikan kalian ini. Saya berusaha untuk menahan diri. Inilah hasil didikan Deki Ngadas. Bang, coba. Saya pengen orang Kristen lemotnya jangan sama seperti yang sering Abang lihat di sini. Kalau Abang sering lihat di sini ya Bang ya. Oke? Ya, Bang. Saya ulangi 1 kali lagi nih Bang, biar Abang paham ya, biar bertobat. Bapa di surga menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib, betul? Ya. Orang yang berteriak
atau yang menginginkan supaya Yesus disalib itu adalah orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, betul? Iya. Artinya Bapa di sorga duduk bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sama, memiliki satu keinginan yang sama, menyalibkan Tuhan Yesus. Iya. Iya, memang pintar. Jadi keinginan Bapa di sorga itu adalah supaya Tuhan Yesus disalibkan. Bagaimana ya Bang? Kalau hanya saya mengatakan iya itu ya ibaratnya iya atau tidak. Saya boleh menanggapi Bang. Bang, abang udah pernah diskusi sama orang Islam? Diskusi lintas berbeda iman tentu berbeda Bang. Itu tidak pernah. Tapi Pernah. sama iman mungkin pernah. Abang sekolah teologi? Iya Bang. Iya Tuhan, ya Tuhan. Bang Edi, saya tanggapi sebentar. Boleh saya ngomong sebentar? Silakan. Inilah sekolah teologi teman-teman. Bentar, Ya silakan. bentar. Begini Bang, itu rencana Allah untuk penyaliban Yesus itu sudah adalah bagian dari Bang, rencana Allah. kita nggak bicara gini loh. Kita bicara teknisnya ini. Kita bicara kejadian di lapangan, Bang. Anda jangan bicara kejadian di surga. Ya, bentar, saya ngomong dulu. Ya, kemudian penghukuman Yesus jatuhnya itu kan sampai pada tahap salib. Kenapa harus salib? Itu kan hukuman terberat pada zaman itu. Bang, kita nggak ngomongin itu loh. Bang, ini kok salah paham sih? Siapa yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib? Bapa di surga sendiri, betul? Ya, Jadi Bapa di surga menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib, betul? disalib. Oke, keinginan Bapa itu sejalan dengan keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul? Ya, Bagaimana Anda mempercayai hal semacam ini? Makanya saya bilang kemarin, Bang, orang Kristen yang percaya kayak begini memang tidak waras lagi. bentuk hukuman yang paling tinggi pada masa itu. Hukuman bentuk Kok lari ke pemberontakan. salib itu? Bukan, ini nggak nyambung sini, yang diomongin apa sih? Bang, kita ini nggak bahas salib itu bentuk hukuman. Saya bertanya itu, pokok masalah kita itu siapa yang menghendaki supaya Tuhan Yesus disalib? Anda jawab Bapa di sorga, betul? Ya, Berarti kehendak Bapa di sorga itu sejalan dengan kehendak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. iya. Padahal apa firman Bapa di sorga ketika suaranya terdengar dari sorga ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Inilah anakku Ya, yang benar. kukasihi. Benar. Terus Kepadanya lah aku berkenan. Lalu? Dengarkan lagi. dengarkanlah dia. Jadi Bapa di sorga ingin supaya ahli-ahli Taurat mendengarkan Yesus atau menyalibkan Yesus. Dengarkan Yesus. Ya, Tadi Anda bilang menyalibkan, gimana sih? begini Bang. Kan berulang kali Yesus direncanakan untuk dibunuh. Pada waktu Yesus mengajar, dia hendak dilemparkan di bukit yang tinggi. Semester berapa, Bang? Abang semester berapa? Saya sudah lulus, Pak. Sudah lulus, berarti abang sekarang title-nya sarjana teologi. Iya, Pak. Abang tahu Charlie Kirk yang heboh kemarin? Iya. Dia pernah bilang begini, Bang, sekolah atau apa namanya kuliah itu hanya scam belaka. Kenapa dia bilang sekolah hanya scam belaka? Jadi sebenarnya guru-guru, dosen-dosen itu nggak peduli, Bang. Anda itu ngerti atau enggak, dia cuma mau uangmu. Makanya kayak gini, Bang. Bagaimana pemahaman Anda seperti ini? Gini Bang, saya kan pengen diskusi soal
pernyataan abang itu banyak yang kontra ya, banyak yang kontra, banyak yang tidak setuju. Mungkin bisa jadi saya memahaminya dalam bentuk saya membaca buku, saya mengambil hak yang baik, saya mengambil hal yang baik, saya menyimak. Kalau memang itu salah, itu benar, ya kita ibaratnya di tengah-tengah itu netral lah ibaratnya. Kita memilih di mana kita mengimani, meyakini sesuatu. Tentu saya punya pandangan sendiri. Bang, ini bukan soal pandangan loh Bang. Abang mau nggak, Anda dan saya mau nggak kita memberitakan Injil yang benar kepada orang-orang Islam? Mau nggak? Iya, mau. Nah, itu yang kita yang Oke, baik. Kita sama-sama ini mencari Injil yang benar ya. Saya nggak mau mengatakan saya mengajari. Saya mau dalam posisi yang sama. Kita sama-sama mencari, oke? Baik. Bang, kalau abang baca Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Ya. siapa ada nggak selain Yudas dari 11 murid, ada nggak mereka yang menginginkan atau mereka menginisiasi supaya Tuhan Yesus disalibkan atau dibinasakan? Perjalanan Yesus ketika mengajar, iblis pertama pada waktu Yesus setelah mengikuti puasanya 30 tahun, iblis bukan salib dulu ya, menginginkan supaya taat kepada iblisnya, kepada perintah iblis. Bukan itu loh Bang yang saya tanya Bang. Ya. Tuhan Yesus punya 12 murid. Ya. Satu murid jangan kita hitung. Ya. Oke, namanya Rudi Iskariot. Oke. Ya. Maksud saya Yudas Iskariot ya. Nah, satu murid ini jangan dihitung ya. Baik. Ada 11. Ya. Di antara 11 ini ada nggak yang ingin supaya Tuhan Yesus binasa? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa mereka tidak ingin supaya Tuhan Yesus binasa? Kan yang diharapkan mereka itu Mesias yang datang itu untuk membebaskan umat Israel, kaum. Kalau itu kejauhan. Jawabannya begini, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Betul? Ya. Baik. Nah, kemudian kan masyarakat ini terbelah dua ini. Ya. Ada golongan yang percaya, ada golongan yang tidak percaya. Ya. Nah, golongan yang tidak percaya ini, sebagian besar dari mereka itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Pemuka-pemuka agama Yahudi. Sebagian besar. Oke? Baik. Nah, mereka ingin melenyapkan atau membinasakan Tuhan Yesus berkali-kali, betul? Benar. Oke. Terhadap mereka, siapa bapak mereka, kata Tuhan Yesus? Iblis. Dan kata Tuhan Yesus, mereka ingin melaksanakan keinginan bapak mereka, betul? Ya. Apa keinginan bapak mereka? Membunuh manusia sejak semula. Oke, membinasakan Tuhan Yesus, betul? Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa Bapa di sorga ingin membinasakan Tuhan Yesus melalui salib, betul? Ya. Bapa di surga ingin membinasakan Yesus melalui salib. Oke, Bapa di sorga ingin membinasakan Tuhan Yesus, betul? Salib, benar. Oke. Pertanyaan saya, Bang. Bapaknya ahli Taurat itu Bapa di sorga atau iblis? Bapaknya ahli Taurat itu iblis. Tapi kok keinginannya ingin membinasakan Tuhan Yesus sama kayak Bapa di sorga? Ya, gini. Jangan-jangan Bapa di sorga itu iblis, Bang? Bentar. Berulang kali banyak cara untuk membinasakan Yesus. Tapi ketika orang banyak hendak membinasakan Yesus, pada waktu dia hendak setelah saya mengajar, lalu Yesus hendak dilempar dari tebing yang tinggi, dari gunung yang tinggi. Jadi tidak bisa. Yesus menjauh dari kerumunan orang banyak sehingga dia lepas daripada itu. Itu tidak sampai. Hendaknya Yesus itu akan dibinasakan dengan cara yang berbeda. Kemudian berulang kali Yesus dikejar oleh orang. Ya, kalau itu asumsi, Bang. Kalau itu asumsi. Kalau itu jawabannya sebenarnya bukan, karena belum tiba saatnya itu. Intinya. Iya, belum tiba saatnya. Menurut saya gini, Bang. Enggak, itu belum tiba saatnya itu. Begini, Bang, mau saya gini. Allah juga terlibat dalam mengontrol kondisi di mana Yesus itu tidak mati
dengan cara dibunuh, dipancung atau Oke. di Berarti Bapak di surga, berarti Bapak di surga dalang pembunuhan Yesus ya? Bukan, Bang. Allah menginisiasi di mana Yesus mati pada waktu yang tepat. Iya, dia ini inisiasinya Allah dari mau, dia. Ya, Allah mau Yesus taat melewati proses penderitaan itu. Ini kok kini sekarang berubah lagi. Bukan. Bapak di surga menginisiasi, menginginkan supaya Yesus disalibkan. Ya, Dan keinginan itu dilaksanakan oleh ahli-ahli Taurat yang bapak mereka adalah iblis. iya, ya. Artinya mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga. Ya, keinginan iblis untuk membinasakan Yesus. Tadi keinginan Bapa di surga gimana sih? Dan iblis untuk membinasakan Yesus, tetapi di jalan salib, di dalam ketaatan Yesus itu disitulah Allah. Abang udah nonton video saya, Bang? Udah nonton video saya sebelumnya? Udah, Bang, udah berulang kali, Bang. Yang mana? Lihat video Abang. Banyak sekali video Abang yang orang Kristen naik lalu berdebat dengan Abang. Itu saya Bukan yang itu, Bu, yang bahas ini, yang Bang bahas ini. iya, dari awal Abang perdebatan dengan Bang Yusuf Pei itu sama Ustaz Yusuf Pei juga ikut juga. Ya, Abang mau supaya ketika iblis rencana untuk mengikuti keinginan iblis untuk penyaliban Yesus, berarti iblis berjasa. Tidak. Kenapa? Karena iblis tujuannya untuk jahat, untuk membinasakan Yesus. Tapi katanya untuk menyalibkan Yesus akhirnya rencana Bapa di surga. Keinginan iblis itu menggagalkan rencana Yesus. Rencana Yesus itu menjadi Tuhan dan supaya jangan terkenal, jangan diketahui oleh banyak orang. Oke, Bang, saran saya cuma mau bilang begini, Bang. Guru Anda siapa? Dosen Anda? Kita jangan bilang begitu, Bang. Jangan. Bukan, maksudnya begini. Ini yang saya prihatinkan, Bang. Saya khawatir Abang waktu kuliah, Abang itu cuma nyetor uang saja ke kampus. Bukan, Bang. Terus dosen-dosen itu nggak pernah peduli. Bahkan, Bang, saya tahu betul bagaimana skripsi-skripsi itu dibuangin, Bang. Dibuangin. Nah, buang. Loh, coba lihat. Kalau nggak percaya, cek bagaimana dosen-dosen itu membuang hasil skripsi itu. Kalau skripsi itu hanya ajang untuk wawasan kita, Bang. Jadi saya cuma mau bilang begini, Bang. Sekarang ini zaman bukan seperti dulu lagi, Bang. Ilmu hanya bisa diakses kalau kita datang ke perpustakaan. Ini zaman bukan zaman kayak dulu, udah berbeda zamannya, Bang. Ilmu bisa diakses dari manapun. Iya. Jadi saya cuma pesan ya teman-temannya kepada para siswa-siswi teologi ya. Ya saya sangat prihatin ya teman-temannya. Memang banyak sekali bahkan sekolah ya sekarang ini penjajahan yang model-model begini nih udah banyak sekali teman-teman. Jadi penjajahan itu zaman dulu, kalau zaman dulu penjajahan dilakukan oleh bangsa asing. Sekarang teman-teman udah sistem yang menjajah manusia. Ya, Anda harus begini, datang ke kampus, kemudian Anda duduk, diam, skripsi, habis itu skripsi dibuang, bayar duit. Nah ini Bang, benar kalau begitu pendapat Abang Edis, tidak apa-apa. Itu saya tetap mendukung. Tapi begini, saya melihat dalam sudut pandang abstrak begini. Tetap kita memberitakan Injil, kita jangan berdebat, kita jangan hanya soal jangan dilihat ini satu yang negatif, Bang. Ya. Percakapan ini, debat ini itu akan menyadarkan orang-orang bagaimana orang yang memahami penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga, dan bagaimana dengan yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana dari si jahat atau iblis. Seperti itu. Saya rasa itu saja, Bang. Ya, saya cuma pesan, ya saya mengatakan cukup memprihatinkan. Ya, inilah ya kalau saya katakan produk daripada Deking Gadas. Seperti itu. Oke, Bang ya. Bang Edis tetap semangat memberitakan Injil, dan saya mensupport Abang Edis. Tetap kiranya Tuhan Yesus memberkati perjalanan Abang Edis dalam bertekan firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, itu harapan kita. Amin. Okay? Terima kasih. Oke, saya turunkan ya, Bang ya.
Ya, Hotman Paris ya kalau tidak salah pernah ngomong, ilmu yang kalian dapatkan ketika kalian di sekolah itu mungkin hanya 2% begitu ya. Yang 98% akan kau dapati di lapangan. Jadi ya seperti inilah teman-teman ya. Sangat-sangat memprihatinkan. Oke, kita kasih naik ada banyak yang bilang, Bang, kalau diterus-terusin gini, ya dia langsung bahas-bahas itu. Nanti kalau saya menghindar, seolah-olah nanti mereka itu benar. Saya kan sudah katakan, saya bertanggung jawab dengan omongan saya itu loh. Buktikan kalau yang saya katakan itu salah. Supaya kita ini justru kalau pandangan saya begini ya. Atau gini aja dibaliklah. Kalian yang mau mengikuti saya, atau maksudnya begini, orang yang tidak berpengalamankah yang harus diikuti atau orang yang berpengalaman? Seharusnya orang yang berpengalaman. Begitu loh. Dan dalam sudut pandang saya, kebenaran itu harus ditegakkan. Kebenaran ketika menegakkan kebenaran itu memang banyak yang dikorbankan. Begitu loh. Termasuk kebiasaan-kebiasaan cengeng. Begitu loh. Jangan cengeng, iman itu nggak boleh cengeng teman-teman. Ya. Kita harus menegakkan yang benar. Supaya apa? Supaya kita tahu nih. Yang benar yang mana. Karena orang-orang yang mohon maaf seperti tadi itu, memang mereka hanya ikut-ikutan. Gitu loh. Orang yang tidak pernah membaca Bible. Seperti itu ya. Bukannya saya mau merendahkan sekolah teologi, tidak. Tapi kalian lihat, itulah lulusan sekolah teologi. Gimana? Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Rifan 19. Ya, selamat pagi Rifan 19. Pagi, Bang. Ya, saya mau tanya dulu nih Bang, Islam atau Kristen? Sorry. Saya Kristen, Bang. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Saya cuma hanya mau berpesan ke Abang Edis, tetap semangat karena memang kalau pembenci-pembenci itu selalu ada. Saya juga kemarin sempat kaget melihat para apologet yang adalah pendeta lah yang sampai mendukung kelompok-kelompok tertentu kan. Dia bilang tangkap dia, penjarakan dia. Waduh, saya bilang inikah sifat asli kalian sebenarnya, yang harusnya saling merangkul kalau ada perbedaan begitu. Ini malah berkuar-kuar untuk saling menjatuhkan temannya, bahkan mendukung untuk menangkap, memenjarakan saudaranya sendiri kan. Jadi lucu. Oke, begitu saja Bang. Iya, jadi pesan saya bagi apologet yang istilahnya iri begitu, saya berpendapat begini Bang, mereka itu sakit hati. Jadi pesan saya kepada mereka ya saling support lah, saling mendukung, apalagi kita sama-sama Kristen. Jadi ya, kita doakanlah mudah-mudahan mereka bertobat dan menyadari kesalahannya. Oke, iya, gitu ya Bang ya. Bang. Oke, siap-siap Bang. Oke, saya turunkan Bang. Ya, teman-teman ya. Jadi saya teringat karena kalau kita lihat penonton ya, kalau saya baca komentar para penonton ini memang nggak ada yang satu suara gitu. Saya pernah mendengar SBY atau Pak SBY ya berkhotbah atau berceramah atau berpidato soal omongan orang. Jadi suatu ketika ada
bapak dan anaknya dan menuntun seekor tunggangan gitu, atau keledai. Ketika anaknya naik ke atas keledai, lalu bapaknya jalan, mereka berjalan bersama, apa kata orang? Orang akan berkata, lihat tuh anaknya, bapaknya dibiarin jalan. Ketika mereka terpengaruh dengan omongan itu, maka si bapak itu menurunkan si anaknya, lalu bapaknya yang naik sekarang, anaknya jalan. Ketika mereka berjalan, orang ngomong lagi, lihat itu, bapaknya dibiarin anaknya jalan. Lalu mereka berdua, bapak dan anak ini bingung. Bapak, ini orang selalu ngomongin kita ini salah nih. Anda, bapak yang naik saya salah, saya yang naik bapak dibilang salah. Ya udahlah, nggak usah dinaikin lah. Jalan mereka berdua, keledainya dituntun. Orang ngomong diketawain, lihat itu, goblok. Kenapa? Itu ada keledai nggak dinaikin katanya. Pesannya apa? Pesannya begini. Seorang leader itu harus mengambil satu keputusan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nge-host begini, itu memang pendapat itu banyak sekali. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ada yang bilang begitu. Nah, saya teman-teman, saya berusaha untuk mengambil satu keputusan. Keputusannya itu begini, teman-teman. Kebenaran itu nggak boleh kita tutup-tutupi, dan kita nggak boleh berlemah seperti orang yang nggak biasa berdebat gitu loh. Ya, kebenaran harus kita beritakan. Walaupun menimbulkan kontroversi, ya memang harus diberitakan. Itu kalau saya, teman-teman ya. Yuk, silakan lagi ya. Silakan lagi. Kita kasih naik, ada Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Ya. Sulaiman. Iya, Des. Silakan Selamat nyalakan pagi. kamera Anda. Ya, silakan. Sulaiman. Ya, Sulaiman, apa yang mau Anda utarakan ini? Saya tanya, pertanyaan saya, lebih mulia mana pesundal sama pendeta atau paus? Lebih mulia mana pesundal sama pendeta atau sama paus? Baik, ini pertanyaan Anda ini tidak spesifik. Kenapa saya katakan tidak spesifik? Begini, itu sama pertanyaan Anda dengan seperti ini. Contoh, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Mana lebih ganteng? Suaminya A atau suaminya B? Baik. Nggak spesifik, karena nggak jelas siapa yang Anda maksud. Baik. Begitu. Di dalam kitabmu, yang masuk surga pertama kali kerajaan surga pesundal atau pendeta? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Jadi kamu ini membaca sebuah teks, membaca sebuah ayat, atau bahkan kamu sebenarnya tidak pernah membacanya sama sekali, sehingga kamu... Jujur aja kamu. Ini Yang saya lagi masuk jawab, pertama tenang. kali Nah, tarik napas dulu, tarik napas. Tarik napas, tarik napas dulu, tarik napas. Tarik napas. Iya. Udah tenang, sudah tenang. Sudah tenang? Oke. Ya, Baik. lanjut. Pertanyaanmu juga sebenarnya salah. Nggak ada di situ pesundal mendahului masuk ke dalam lebih dulu masuk surga daripada pendeta. Nggak ada. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya berarti menurut Yesus pesundal itu lebih mulia. Dia yang Daripada mendahului siapa? masuk kerajaan surga. Daripada Atau siapa? enggak? Kata kau tadi perkataan Yesus. Tadi kau perkataan Yesus. Sepakat? Sedang berbicara kepada siapa di situ? Tuhan Yesus berbicara kepada siapa?
Nah, sepakat nggak Yesus berkata bahwa pesundel itu pertama kali yang masuk surga? Sepakat nggak? Enggak. Loh, tadi kau yang bilang Tuhan Yesus yang berkata. Sekarang kok enggak? Gimana Ya sih? berkata kepada siapa? Nih, sekarang saya tanya, berkata sama siapa? Jelaskan, ayo jelaskan. Makanya kamu tarik napas dulu. Tarik napas, hembuskan. Nah, gini, dengarkan saya. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar, dia memberitakan kebenaran. Tetapi ahli-ahli Taurat yang ada di depannya itu menolak pengajaran itu, menolak kebenaran itu. Lalu Tuhan Yesus mencemooh mereka, mencecar mereka dengan kata-kata seperti itu. Sesungguhnya pesundal-pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab ketika mereka mendengar kebenaran, mereka bertobat. Tetapi kamu, ketika kamu mendengar kebenaran, kamu tidak bertobat. Itu makna perikopnya. Makanya saya bilang, itulah alasan kamu masih Islam. Malah ketawa lagi. Itu alasannya kamu masih Islam tuh kayak begitu. Karena males mikir. Enggak, yang pertama masuk kerajaan surga siapa menurut itu? Yang bertobat. Jujur, ayo. Yang pertama kali masuk kerajaan surga adalah orang yang mendengar kebenaran, lalu menerimanya dan bertobat. Pesundel di situ gak ada kata tobatnya. Di lebih mulia pesundel kan daripada makanya wajib bagi perempuan Kristen jadi pesundel agar masuk surga, agar menjadi penghuni kerajaan surga yang paling pertama. Itulah alasan kenapa kamu masih Islam. Itu aja jawaban saya. Itu artinya kan diperintahkan jadi pesundel dan pemungut cukai agar menjadi penghuni kerajaan surga yang paling pertama. Iya, kan makanya begitu, cara model-model baca seperti itulah yang menyebabkan kamu masih Islam. Loh, baik. Orang mati karena apa, Dis? Orang mati karena lagi apa? kamu kok lompat kemana-mana? Ngapain kamu lompat Kau yang kemana-mana? lompat-lompat. Sekarang pertanyaan kau jujur. Bahasan belum kelar kok lompat kemana-mana? Loh, aku enggak. Bahasan belum kelar. Kenapa kamu lompat kemana-mana? Sampai kelar dulu bikin. Baik, tanya kau. Kamu saja belum kelar Kutanya kau bahasan wajib satu enggak mau lari kemana-mana. agar masuk surga. Nggak ada di situ dikatakan begitu. Di situ Tuhan situ Yesus dikatakan sedang pesundel mencemooh yang pertama ahli-ahli kali Taurat memasuki dan kerajaan orang-orang surga, Farisi. Dis. Kenapa dikatakan para pesundal mendahului orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu masuk ke dalam kerajaan surga? Alasannya apa? Sinyalmu sudah macet-macet kan? Begini. Dis. Apa alasannya mereka mendahului ahli Taurat? Iya, pesundel yang jadi pertama kali Ya, masuk kerajaan sana. surga. Kamu benerin dulu sinyalmu sana. Jadi teman-teman sekalian, ya, kebanyakan orang Islam itu mereka seperti itu. Mereka itu dengar sebuah kutipan, tapi mereka nggak pernah menyentuhnya, nggak pernah mereka membacanya. Makanya hasilnya jadi seperti itu. Nah, orang-orang kemarin yang menggoreng perkataan saya, yaitu persis kayak begitu. Persis sekali. Sehingga kesimpulan mereka sama seperti Nora ini. Nih, persis sama seperti Nora ini kesimpulannya. Kenapa si Nora ini dia jadi Islam? Karena model berpikirnya, otak berpikirnya itu seperti orang-orang Islam. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dulu. Itu persis itu seperti si Nora. Nih, saya perlihatkan kepada kalian pernyataan orang Islam, ya, dengarkan baik-baik supaya kalian tahu cara atau pola berpikir kebanyakan orang Islam. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya melantai sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur.
masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Nah, itu kalau otak kalian Islam. Memang gitu pola pikirnya. Karena dia nggak baca itu. Karena memang udah dididik dari sononya. Dari sononya itu mereka senangnya baca huruf Arab. Terjemahannya nggak boleh. Padahal bunyi ayat itu, bagaimana Tuhan Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, mereka tidak menyambut pemberitaan itu dengan pertobatan. Tetapi pemungut cukai dan para pesundal ketika mendengar perkataan Yesus itu, mereka menyesal dan bertaubat. Tapi alim ulama boro-boro mereka. Mereka tidak menyesal dan tidak bertobat. Gitu. Makasih Kak Ceki. Terima kasih Kak Ceki. Itulah kenapa Tuhan Yesus mencecar ahli-ahli Taurat itu dengan perkataan, "Hei, kamu dengar ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya para pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur seperti itu akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena mereka mendengar, mereka bertobat." Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, inilah makanya saya bilang. Ya. Makanya saya bilang, ketika Muslim baca Bible, selalu mereka salah paham. Karena memang dari sononya sudah kayak begitu setelannya. Masa si Norah tadi mengatakan, ayo kita jadi pelacur, supaya kita mendahului masuk ke dalam kerajaan surga. Yang seperti itu yang saya hadapi, biar kalian tahu. Nah, makasih Bang Toyo, makasih. Yang seperti itu yang saya hadapi. Jadi saya tidak punya banyak waktu kalau berbahasa dengan orang Muslim. Saya gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Begitu loh ya. Ayo. Kita kasih naik lagi ada Marlina. Selamat pagi menjelang siang Marlina. Selamat pagi. Oke, saya turunkan ya karena tidak langsung nyambung. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Bang Dim. Oke, Bang Dim. Bang Dimas. Selamat pagi Bang Dimas. Aduh. Selamat pagi Bang Dimas. Halo Bang Edis. Ya, silakan Bang Dimas nyalakan kamera. Enggak loh Bang, ini aku hanya mau nyimak Bang Edis saja. Aku lagi sedang nonton Bang Edis. Tadi aku nggak minta naik loh Bang. Halo? Berat. Bang, kalau abang bisa naik ke sini, itu artinya abang itu menekan tombol pengajuan ingin ikut bergabung. Kalau abang lihat di HP, betul. Bang, Sorry, itu Bang ada Edis. komentar, ya kan? Iya. Terus di sampingnya Ada, komentar betul, itu ada Sorry, gambar Bang Edis. 2 kepala itu, 2 badan. Iya. Nah, itu abang Bang pencet Edis. tadi. Iya. Sorry. Aku salah pencet nih Bang. Sorry. Aku lagi nyimak abang aja nih. Oke, baik, saya turunkan ya.
Oke, teman-teman ya, saya terus mendidik. Ya mungkin bangsa kita, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terakhir menerima teknologi. Jadi ya kita harus bersabar ya teman-teman ya. Padahal setahu saya pengguna TikTok terbesar di dunia itu adalah Indonesia, teman-teman. Jangan salah. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada Arizona Pitupulu. Kayaknya kemarin udah naik loh nih Arizona Pitupulu nih. Kayaknya udah naik ini. Coba ya, kita kasih naik. Ada Adian Motor. Coba Adian Motor. Iya, selamat pagi Adian Motor. Pagi Bang, kemarin kenapa saya diturunkan Bang? Saya mantan Islam kemarin Bang. Abang Kristen atau Islam? Kristen Bang, Kristen. Tapi mantan Islam. Bang, itu kayaknya kita sudah bicarakan kemarin-kemarin Bang. Iya Bang, tapi saya ada mau saya tanya sama Abang sebentar. Apa itu? Tapi begini Bang, kan kebanyakan sekarang ini kan di gereja, saya mau tanggapan Abang kenapa seperti ini supaya jadi mendidik nanti Bang ya. Soalnya yang terjadi di Indonesia ini atau di gereja-gereja kita kan, makanya seperti itu karena siapa yang ada jabatan, atau yang orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berduit itu yang diutamakan Bang di gereja-gereja Pak Bang. Baik. Bukan tergantung kualitas. Jadi kenapa kebanyakan nanti pelayanan itu bukan tergantung bukan tergantung talentanya Bang, tetapi karena dipaksakan Bang untuk siapa orang-orang yang berduit itu dia yang selalu diutamakan. Baik, walaupun saya jawab. tidak ada talentanya di situ. Nah, gitu Bang. Pertanyaan yang baik. Makanya saya bilang begini Bang. Pergilah ke gereja yang biblikal, begitu. Pergilah ke gereja yang pengajarannya itu, saya bisukan ya Bang ya, karena berisik. Iya Bang, iya Bang. Saya bisukan ya, saya bisukan karena berisik. Banyak, tapi jangan dikatakan semua ya Bang ya, jangan dikatakan semua. Jadi carilah gereja itu yang benar-benar dia itu menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala di situ. Kalau Tuhan Yesus adalah kepalanya, maka gereja itu pasti lurus. Tapi kalau gerejanya tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepalanya, ya seperti Abang bilang tadi. Ya kan? Ininya harus yang ada duitnya. Pendetanya akan sigap kalau ketemu jemaah yang ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, susah ditemuin. Banyak Bang, tapi tidak semua Bang ya. Banyak gereja-gereja juga yang lurus. Begitu Bang. Seperti itu, makanya Anda sebagai jemaat, kalau Anda sudah di gereja seperti itu, saran saya jangan pindah cari gereja lain Bang, jangan. Tetapi justru Anda harus menjadi terang di situ, memperbaiki jemaat di situ. Tidak harus dengan kasar, apalagi berbicara dengan seorang hamba Tuhan. Harus dengan santun begitu. Apalagi dia kepala. Bible itu jelas mengajarkan kepada kita, hormatilah orang tua. Gitu Bang. Seperti itu. Jadi saran saya Bang, ya kita perbaiki sama-sama, kita semua ini memperbaiki. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya saya sarankan carilah gereja yang benar. Seperti itu. Menurut Abang, apalah pesan Abang tentang supaya ini menjadi baik ke depannya Bang? Ya harus menjadikan Yesus sebagai kepala dari jemaat. Iya Bang. Iya, firman Tuhan itu harus dilaksanakan seperti itu. Kan seperti itu kata firman Tuhan. Kepala dari perempuan adalah laki-laki, ya kan? Dan kepala dari jemaat itu adalah Kristus, dan kepala dari Kristus adalah Allah, seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Bible kita. Terima kasih teman-teman. Oke, begitu ya Bang ya?
Oke Bang, terima kasih Bang. Semoga ada Bang, perubahan. semoga Abang bisa membawa terang di dalam gereja Abang, ya, seperti itu. Oke? Ya. Ya, seperti itu. Ya, permasalahan-permasalahan gereja juga ada, teman-teman. Tapi jangan mengatakan bahwa semua gereja seperti itu. Enggak juga, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada. Terima kasih. Makanya begini, teman-teman. Ada tugas masing-masing. Nah, sebenarnya para apologet ini menghadapi muslim-muslim. Tapi belakangan ini saya tidak tahu kenapa, ada angin apa. Saya juga ya, banyak tiba-tiba pendeta-pendeta pada komentar begitu. Ya. Saya tidak tahu apakah saya ini loh, saya curiga loh, apakah jemaat-jemaat itu saya ajarin supaya ini, kan enggak loh. Enggak kan, saya enggak pernah ngajarin seperti itu loh, ya kan? Apakah pernah saya mengajarkan jemaat-jemaat tinggalkan gereja? Emang pernah saya ngajarin gitu? Enggak pernah. Tidak pernah saya ngajarin seperti itu loh. Kenapa kok kok pada Herman belakangan ini seperti ini ya? Oke, kita kasih naik ada Marlina. Coba kita kasih kesempatan satu kali lagi Marlina ya. Marlina. Ya, halo. Silakan nyalakan kamera Marlina. Ya. Ibu Marlina Muslim atau Kristen? Halo, shalom, Bang Edis. Ya, Muslim atau Saya Kristen? Kristen, Kristen. Saya Kristen, Bang Ya. Edis. Apa yang mau disampaikan, Saya Bu? penggemar Bang Edis. Begini, saya mau tanggapi, boleh nggak ya? Saya mau tanggapi dengan yang yang pendeta, ya bukan pendeta, yang lulusan teologi itu boleh ya. Saya sependapat dengan Bang Edis ya, artinya saya juga sempat kaget juga kok kenapa tiba-tiba saya memang dari dulu suka nonton Bang Edis, tapi berapa minggu belakangan ini saya nggak pernah nonton lagi karena ada masalah di ini HP saya. Terus saya buka ini Bang Edis, kok kenapa antara pendeta-pendeta serang Bang Edis, kenapa? Saya pikir gitu ya, kenapa, kok ada masalah apa? Setelah saya ikuti, loh ini hanya pertentangan soal penyaliban aja ya. Tapi karena saya tadi juga ikuti yang yang tamatan STT ya. Cuma saya sih sebagai ibu rumah tangga aja. Kalau menurut saya sependapat dengan Bang Edis, artinya penyaliban Tuhan Yesus itu kan itu atas kehendak Allah, tapi untuk orang-orang ahli Taurat juga kan menghendaki kematian Tuhan Yesus. Saya kira jadi ini rupanya yang jadi pertentangan Bang Edis ya, pendeta-pendeta. Kalau menurut saya Bang Edis, artinya Tuhan Bapa ya juga mengizinkan ahli Taurat atau iblis menyalibkan Tuhan Yesus, maksudnya supaya Tuhan Yesus disalibkan. Ya artinya bukan berarti Tuhan Yesus, Bapa di sorga dengan ahli Taurat itu atau iblis baku sekongkol untuk menyalibkan Tuhan Yesus ya. Artinya kan kita bersyukur dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu tentu dengan alasan kita ditebus dari dosa-dosa. Tapi kalau menurut saya, Bu, di bawah udah pada teriak-teriak Bu, mereka turunkan. Artinya begini, artinya kan Tuhan Yesus Bapa di sorga menghendaki supaya mengizinkan iblis menghendaki juga atau menyalibkan Tuhan Yesus. Mengizinkan supaya Tuhan Yesus disalib. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus tetap disalib dan naik ke surga. Itu artinya bahwa
iblis kan jadi dipermalukan ya, maksudnya gitu kan. Jadi kita tidak perlu jadi pertentangan antara pendeta dengan Bang Edis, karena kita bersyukur Tuhan Yesus mati di kayu salib itu atas kehendak Allah, tapi juga mengizinkan iblis juga minta supaya Tuhan Yesus disalibkan. Begitu juga kan Ayub ya. Ayub kan juga dia sakit, supaya kita tetap sebagai pengikut Kristus mempunyai pengharapan iman kita hanya kepada Tuhan. Itu yang saya makanya ya istilah yang saya rasakan lah, bahwa memang Tuhan Yesus mati karena untuk menebus dosa-dosa. Kalau memang iblis itu yang menghendaki, itu dia jadi dipermalukan, karena kenyataannya Yesus mati tapi bangkit ke surga. Ya, jadi saya setuju dengan Bang Edis. Jadi Bang Edis tetap semangat ya. Saya suka dengan live-nya Bang Edis. Itu aja Bang Edis, minta maaf ini saya. Baik, saya turunkan Ibu ya. Terima kasih. Ya, saya. Kan sudah saya bilang teman-teman, kalau teman-teman pengen yang berpengalaman, yang berbicara, ya teman-teman harus mengiyakan saya. Tapi kalau teman-teman pengen yang tidak berpengalaman berbicara, ya makanya begini teman-teman, guru yang paling baik itu adalah pengalaman. Begitu. Orang yang sudah malang melintang, sudah banyak makan asam garam, itulah yang kalian pilih, begitu, untuk memimpin, begitu. Karena banyak saya lihat teman-teman ya, banyak saya lihat sekarang ini orang-orang itu banyak pansos, begitu. Jadi dia ngomong aja. Ya, tapi ya begitulah ya teman-teman ya. Seperti itulah ya, kalian sendirilah yang menyimpulkan ya. Oke, kita kasih naik ada Calu. Oke, kita kasih naik Calu ya. Oke, Calu terpental. Coba kita kasih naik. Ada Sira Arya. Ya, Sira Arya, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Di sini udah siang. Sira Arya, saya tanya dulu nih, Muslim atau Kristen, Bang? Non-Kristen. Muslim? Bukan. Bukan, Bang. Tapi saya mau tanya, Bang. Ada tanya sesuatu, Bang. Sebentar. Ini bukan Muslim, bukan Kristen. Tapi ini forumnya itu diskusi Islam dan Kristen, Bang. Oh, gitu ya? Iya. Oh, ya. Saya non-Muslim, non-Kristen, Bang. Tapi pengen nanya sesuatu, Bang. Apa itu, Bang? Gimana caranya setelah mati itu bisa pesta seks dan bisa ngaceng puluhan tahun, Bang? Gimana caranya, Bang? Masuk Islam caranya. Gimana ini? Iya, memang masuk Islam, itu caranya harus masuk Islam. Tetapi tentu saja itu hanyalah hayalan belaka, begitu. Kenapa saya katakan hayalan belaka? Karena orang yang ngajarin begitu sampai sekarang masih di kuburan. Begitu. Oke lah ya Bang ya, saya turunkan ya Bang ya. Oke, saya turunkan. Teman-teman begini ya. Ini saya kasih tunjuk nih, buktikan saya salah, saya terjun dari Monas. Ini saya kasih nih kesempatan nih yang Islam. Coba kamu datang kemari, kemudian katakan kepada saya bahwa saya itu salah. Buktikan di mana statement pernyataan saya yang salah. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Suara Kebenaran TV.
Suara Kebenaran TV. Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya Bang, sebentar Bang ya. Ya. Mau ada sih Bang yang sedikit mau saya bilang ini Bang. Ya, silahkan nyalakan kamera dulu Bang. Bang, Kamera dibantu, dulu, Bang. kamera nyala dulu baru berbicara Bang. Kalau di sini itu aturannya. Ya, tolong Bang, dibantu Bang. Baik, saya kirimkan di sini permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Bang. Begini Bang. Wah, kok gayanya ngikutin saya. Iya sama. Sungguh nekat yang nyata ini. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan Bang? Ini Bang, saya miris Bang lihatnya kan begini. Pendeta-pendeta datang ngejas Abang gitu kan. Itu kan kita sama aja Bang mempertontonkan suatu hal kebodohan itu Bang. Jangan kita Bang. Aja. Jangan kita. Ini salah lagi. Mereka begitu. Iya. Mereka mempertontonkan kebodohan. Jadi artinya kan bisa ini dibahas pakai cara lain, contoh seperti daring gitu kan Bang kan. Jadi bisa pihak-pihak yang nggak setuju dengan Abang sama Abang membahasnya di daring kan gitu, tanpa dipertontonkan gitu loh Bang. Karena kalau ini terus dibahas, jadi visi misi Abang tuh jadi terganggu gitu loh. Oke, hanya itu Bang? Ya itu aja sih Bang. Oke, baik ya, saya turunkan ya Bang ya. Oke, saya turunkan ya teman-teman ya. Ayo, silakan teman-teman. Ini sebenarnya saya mengundang yang disagree dengan saya gitu. Yang tidak setuju dengan saya gitu. Oke, kita kasih naik. Saya coba naikkan dulu ya sebentar. Siapa tahu ada. Sebentar ya. Ini nanti yang setuju sama saya semua ini teman-teman. Coba yang nggak setuju teman-teman ya, yang nggak setuju ya. Coba, Mai, silahkan nyalakan kamera. Ya, salam Bang. Shalom Mai, silahkan Mai, nyalakan kamera Mai. Tolong dibantu Bang. Cara naik. Baik, sudah saya kirimkan tuh permintaan. Iya, Bu Mai, Islam atau Kristen? Kristen Bang. Iya, ada apa? Ada perlu apa? Oh, saya Kristen. Kebetulan Bang, saya udah baru Holy Land dari Yerusalem, Israel. Saya mau bersaksi, bisa nggak Bang? Tapi ini forumnya itu forum diskusi Islam dan Kristen loh. Oh, enggak, maksudnya, ya saya kan Kristen, maksudnya, oh nggak bisa ya, maksudnya diskusi apa tuh? Sudah lama nonton di TV? Udah, tapi baru ini naik. Sudah berapa lama? Oh, aku follow Abang, dari tahun ini lah. Dari Abang muncul Edis TV. Oke, mohon maaf ya. Di sini kita forumnya diskusi antara Islam dan Kristen ya. Mungkin Ibu bisa naik di forum-forum Kristen begitu ya, kesaksian begitu ya. Oh ya. Oke, mohon maaf ya, saya turunkan ya. Ya, teman-teman ya. Kadang-kadang mungkin sebagian dari kalian kalau ada Kristen naik, muka saya langsung. Tahu nggak kalian kenapa? Itu saya mencegah supaya apa? Supaya kita itu tidak banyak jadi basa-basi gitu loh. Saya itu mengundang yang Islam, biar saya coba saya kasih kesempatan mereka patahkan argumen saya gitu loh. Tapi kayaknya udah punah kayaknya. Ya, ayo silakan. Coba kalau Anda Muslim, datang kemari, patahkan argumen saya tentang agama Islam.
Silakan, apa saja yang saya ucapkan tentang agama Islam, sanggup nggak kalian patahkan? Yuk. Kita kasih naik ada... bentar ya. Aris, coba kita kasih naik. Aris. Ya, Aris 74, silahkan nyalakan kamera Anda. Ini tulisannya tulisan Aram. Ya, silakan Aris. Shalom Bang. Kan Aris nyalakan kamera. Baik, ini Aris ini kita blokir saja dulu. Baik, ya. Sorry ya Aris ya, kita blokir saja dulu. Seminggu ya, Oke, seminggu ya. Kita kasih naik ada Caluk. Oke, Caluk. Ya, Caluk 63. Kamera tolong bukain, Pat. 3, Bang Edis, silakan. bukain kamera, Bang Edis. Gimana? Bisa bantu bukain kamera. Buka kamera ya, sudah saya bukakan kamera, silakan. Ya tuh, nyalakan. Nah, ya tuh. Ya udah simpan aja. Tuh. Selamat siang, Bang Edis. Selamat siang, Caluk. Muslim atau Kristen? Saya Kristen, hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman pengikut Kristen. Boleh sebentar? Apa itu, Bang? Dalam hal sedikit polemik yang berkaitan dengan penyaliban. Menurut saya benar apa yang dikatakan Bang Edis buat teman-teman, bahwa itu kan rencana. Sesuatu yang menggunakan kata rencana pada saat banyak terjadi polemik tentang penyaliban Tuhan Yesus, jelas sejak awal memang Tuhan Yesus sudah direncanakan untuk begini Bang, dilukai, itu sudah saya jelaskan. dibenci. Ya, betul. Ya, sebentar Bang. Biar kita tidak membuang-buang waktu, itu sudah saya jelaskan panjang lebar. Di sini saya memberikan kesempatan kepada yang kontra, Bang. Kalau yang setuju, itu namanya saya membela-bela diri saya. Saya tidak suka, Bang, gitu. Maksudnya begini. Tidak, Bang. Kebenaran itu tidak sebentar, Bang. Begini, Bang ya. Anda kan setuju dengan saya. Ya, betul. Nah, kalau Anda setuju dengan saya, kemudian Anda berbicara, itu kita sama kayak orang Islam. Oke. Nah, jadi kita sedang mengklaim kebenaran kita. Begitu. Makanya kita kasih kesempatan yang kontra, oke? Oke lah kalau gitu. Oke, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, semangat selalu. Ya, terima kasih Bang. Begitu ya teman-teman ya, kebenaran itu tidak takut dengan uji, gitu. Tidak takut terhadap ujian, begitu. Kecuali Al-Quran. Kalau Anda mempertanyakan Al-Quran, nanti Anda dibilang tapir.